Halo semuanya, balik lagi di Ruang Lokal. Di sini kami akan membahas kasus-kasus kriminal dan kisah menarik yang terjadi di Indonesia. Pada episode kali ini, kami akan membahas kisah mengenaskan yang dialami oleh bocah berumur 7 tahun karena kebodohan orang tuanya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu berkembangnya channel kami. Dan jangan lupa juga untuk hidupkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kita mulai. Kejadian ini terjadi di Jawa Tengah, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Kisah bermula ketika warga menemukan seorang jasad bocah kecil berumur 7 tahun di kediaman orang tuanya pada tanggal 21 Mei 2021. Diketahui jasad bocah yang berumur 7 tahun ini bernama Aisyah. Dirinya dibiarkan ditinggalkan selama beberapa bulan di dalam kamarnya oleh orang tuanya. Sehingga saat ditemukan warga, tubuh Aisyah sudah sangat kurus kering, seperti mumi. Kira-kira kebodohan seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga Aisyah bisa mengalami kejadian naas ini? Terungkapnya kasus ini bermula ketika bude dari Aisyah yang bernama Suratini datang ke rumah orang tuanya dan menanyakan kabar dari keponakannya Aisyah, karena sudah tidak kelihatan selama beberapa bulan. Budenya pun bertanya kepada orang tuanya, "Kemana ya Aisyah? Kok tidak pernah kelihatan selama 4 bulan?" Kemudian orang tuanya menjawab kalau Aisyah lagi di rumah kakeknya, disuruh pulang gak mau. Begitu penuturan dari orang tuanya. Kemudian si bude ini akhirnya pun mengkonfirmasi keberadaan Aisyah ketika bersilaturahim pada momen Hari Raya Idul Fitri. Ketika sampai di tempat kakek Aisyah yang bernama Marianto, bude Aisyah pun bertanya, di mana keberadaan Aisyah, karena tidak pernah kelihatan. Marianto mengaku kalau Aisyah tidak pernah ada di rumahnya. Ini menjadi sesuatu yang janggal di pemikiran bude Aisyah. Sang kakek menyampaikan penuturan yang berbeda. Menurut sang kakek, ia bertanya kepada orang tua Aisyah keberadaan cucunya. Orang tua Aisyah menjawab kalau Aisyah sedang sakit selama 4 bulan lalu. Ketika sampai di rumahnya, sang bude dan sang kakek langsung menanyakan keberadaan Aisyah. Panjang cerita yang akhirnya orang tuanya mengatakan kalau Aisyah sedang beristirahat di kamarnya. Yang akhirnya sang bude dan sang kakek lekas pergi menuju pintu kamar Aisyah karena udah kepalang kangen. Namun ketika mau dibuka, pintu kamar Aisyah terkunci. Dia pun lekas akhirnya memaksa membuka pintu kamar Aisyah. Namun ketika dibuka, mereka sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tubuh kurus Aisyah terbujur kaku di atas kasurnya. Bude pun langsung mencecar orang tuanya, menanyakan kabar keponakannya kenapa bisa seperti itu. Akhirnya, karena merasa terpojok, orang tuanya pun mengaku kalau Aisyah sempat dirawat di dukun selama 4 bulan lalu karena nakal. Padahal Aisyah nih cuma anak yang hyperaktif aja gitu, yang suka lari-larian, lompat-lompatan. Ya menurut kalian gimana sih anak yang hyperaktif itu? Tapi sayangnya orang tuanya ini malah menilai Aisyah itu anak yang nakal. Pada satu momen, Marsidi, ayah dari Aisyah, menceritakan kenakalan anaknya kepada Haryono dan Budiono. Diketahui Haryono dan Budiono ini dikenal sebagai dukun di daerah sana. Dengan sotoynya si dukun ini malah bilang Aisyah itu titisan Gundurwo. Dia bilang kepada Marsidi kalau, "Pak, anak bapak ini adalah titisan Gundurwo. Jika dibiarkan besar, ini akan membahayakan warga." Sontak bapaknya itu kaget, tapi sedikit tidak percaya kan. Haryono kembali menegaskan kalau gimana kalau kita lakukan pembuktian. Akhirnya pada satu hari dilakukanlah pembuktian itu.
Aisyah disuruh makan bunga mahoni dan cabai. Menurut Haryono, kalau dia tidak memuntahkan bunga dan cabai itu, benar kalau Aisyah adalah titisan Gundurwo. Anehnya saat Aisyah makan bunga mahoni dan cabai itu tidak dimuntahkan, justru malah ditelan. Yang inilah yang akhirnya memperkuat si dukun. Dibilang, tuh kan bener pak, anak bapak titisan Gundurwo. Si bapak pun yang pada saat itu melihat kondisi Aisyah menelan bunga mahoni dan cabai itu makin percaya malah anaknya beneran titisan Gundurwo. Akhirnya bapaknya pun berkonsultasi lah kepada si dukun ini. Gimana pak baiknya supaya anak saya bisa kembali normal atau kembali bersih. Sang dukun pun menawarkan beberapa ritual penyucian kepada ayah dari Aisyah. Tak pikir panjang, ayahnya pun terima tawaran tersebut untuk menyucikan anaknya dengan beberapa ritual. Ritual pertama itu dilakukan pada tahun 2020. Aisyah ditenggelamkan di bak mandi rumahnya selama beberapa kali. Setelah prosesi ritual tersebut, terbukti Aisyah kembali menjadi kalem lah, bukan anak yang hyperaktif seperti dulu. Beberapa bulan kemudian Aisyah ini kembali menjadi aktif. Karena emang kan dia awalnya emang anak yang aktif ya. Mungkin karena trauma aja dia ditenggelamin gitu kan di bak. Yang akhirnya ini dilihat oleh bapaknya kondisi Aisyah. Bapaknya pun menyangka kalau Aisyah ini kembali menjadi anak yang nakal. Dan kemudian berkonsultasi lagi kepada si dukun ini. Untuk kedua kalinya si dukun ini kembali sotoy. Dia bilang kalau, Pak, anak bapak ini Gundurwonya belum keluar secara sepenuhnya pak. Jadi perlu kita ada proses penyucian lagi. Bapak pun tanpa ragu langsung menerimanya. Akhirnya pada Januari 2021 ritual dilakukan. Berbeda dari ritual yang sebelumnya, pada ritual kali ini Aisyah disuruh untuk mandi kembang terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ritual pun kembali dilakukan di bak mandi rumahnya. Dengan anggapan supaya lebih bersih dan suci dari Gundurwo, akhirnya si dukun ini menenggelamkan Aisyah lebih banyak dan lebih lama. Tapi nahasnya bukannya kembali suci, Aisyah malah lemas. Saat diangkat, tubuh Aisyah terbujur kaku. Bapak dan ibu Aisyah pun bertanya kepada si dukun, "Mbah, ini gimana anak saya, kenapa kok bisa seperti ini?" Soto yang ketiga, dukun bilang kalau udah pak, biarin aja, ini emang termasuk masa proses ritualnya. Ketika Gundurwonya sudah keluar, anak ini akan kembali bangun. Bapaknya pun terima aja, yang akhirnya memasukkan Aisyah dan membaringkan Aisyah di atas kasur kamarnya. FYI, ada 5 fase yang akan dialami oleh tubuh manusia ketika menghadapi situasi seperti Aisyah ini. Fase pertama, biasanya tubuh manusia itu akan merasa panik, lalu dengan refleksnya langsung menahan napas secara naluri. Fase kedua, hipoksia atau kekurangan oksigen. Biasanya pada fase ini tubuh manusia tuh akan mengalami kekurangan oksigen secara drastis dalam hitungan detik sampai ke menit. Kita tahu kalau tubuh organ manusia itu, apalagi otak ya, itu kan butuh banget oksigen. Nah pada fase ini kekurangan oksigen itu sangat drastis. Fase ketiga, aspirasi air. Pada fase ini refleks menahan nafas hilang, yang pada akhirnya tubuh akan langsung menghirup air ke paru-paru. Fase keempat, kerusakan otak. Kita tahu otak merupakan organ yang butuh banget oksigen. Pada fase ini otak udah sangat kekurangan oksigen yang akhirnya mengalami kerusakan. Dan fase terakhir adalah fase kematian. Pada fase ini ketika tubuh tidak segera diberi pertolongan pertama atau CPR dalam waktu yang singkat, jantung akan berhenti dan orang tersebut akan meninggal. Baik lagi ke Aisyah, orang tuanya percaya kalau sewaktu-waktu anaknya akan terbangun dari tidurnya. Sehingga secara rutin ibunya kerap
membersihkan tubuh Aisyah, menyeka hingga membersihkan telinganya dengan katembat. Bahkan ibunya juga suka menebar wewangian kepada tubuh Aisyah. Hal ini pun membuat warga tidak mengetahui kematian Aisyah. Bahkan orang tuanya juga menutupi tentang keberadaan Aisyah. Menurut warga sekitar, menilai kalau Aisyah dan keluarganya itu merupakan keluarga yang baik-baik aja sebenarnya. Salah satu penuturan itu datang dari seorang tetangga yang bernama Naryo. Naryo mengatakan Marsidi dan Suwartinah dikenal sebagai tetangga yang baik. Bersama dua putrinya, keluarga Marsidi hidup bertetangga dengan baik, nyaris tanpa cacat. Bahkan atas didikan orang tuanya, sang anak dikenal sebagai anak yang cerdas, mudah bergaul, dan aktif. Ia pun mengaku sempat kaget saat kejadian meninggalnya Aisyah terkuak setelah tertutup rapat kurang lebih 4 bulan. Sementara itu, Ketua RT 2 RW 3 Dusun Paponan, Mustaqim, mengatakan korban setahunya tidak nakal. Korban Aisyah justru dikenal sebagai anak yang ramah dan rajin mengaji. Menurutnya, korban juga tidak pernah bertindak kekerasan terhadap teman-temannya, sehingga Aisyah kerap mempunyai teman yang banyak. Selain itu, Mustaqim menilai bahwa orang tua korban dikenal sebagai keluarga yang suka berkumpul gitu dengan tetangganya. Keduanya juga dikenal baik oleh banyak orang. Sering ikut dalam kegiatan warga termasuk jemaah sholat di musola, taklir bersama, dan kegiatan sosial RT setempat. Sang ayah, Marsidi, juga dikenal sebagai pekerja yang ulet. Berdasarkan keterangan sejumlah rekan, ayah korban merupakan karyawan teladan dengan datang lebih awal dan pulang pada waktunya. Sementara ibu korban sehari-harinya mencari nafkah dengan menjahit. Memang warga setempat mengenal Haryono dan Budiono ini sebagai dukun palsu. Kepala desa setempat yang bernama Sugeng juga membenarkan kalau kedua orang ini sering melakukan praktek-praktek perdukunan. Bahkan untuk menaikkan pamor mereka, seringkali Haryono dan Budiono ini menawarkan jasa-jasa pengobatan spiritual. Tapi sayangnya, pengobatannya nggak ada yang pernah berhasil benar-benar menyembuhkan pasiennya. Akhirnya, pihak kepolisian mengamankan kedua orang tua Aisyah. Selain itu, polisi juga menangkap atau meringkus kedua dukun palsu ini dengan cara memborgol kedua tangan mereka di belakang dan menutup matanya dengan lakban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 76C Jungto pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Subsidiar pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT lebih subsidiar pasal 351 dengan ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Ya, begitulah kisah tragis bocah berumur 7 tahun akibat ulah dan kebodohan dari orang tuanya sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, kenapa ya? Kok masih ada orang tua yang percaya sama dukun? Kalau kalian sendiri gimana? Kalau berobat ke dokter apa ke dukun? Tulis di kolom komentar. Ketika lu bantu berkembangnya channel kami anjing, tinggal tulang dan kulitnya. Umur 7 tahun yang bernama tulang dan kulitnya saja. Diketahui jasad bocah seperti mumi, hanya tinggal tulang dan kulit. Gue ngerokok dulu aja.